أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang adabu yaumil Jumu'ah. Jum'ah atau Jumu'ah? Saya baca yaumil Jumu'ati. Jumu'ah. Rasulullah dalam hadis yang kemarin saya tunjukkan pakai Jumu'ah. Kemarin sudah kita bahas yang pertama yakni memperbanyak sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalau mau Jumatan itu mandi, upayakan mandi dan tata cara mandinya sesuai dengan yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, menggunakan wangi-wangian pas ketika jadi mandi, kemudian bersuci, kemudian dia pakai minyak wangi ya, dia tampil rapi, dia keluar dari rumahnya, dia tidak memisahkan, tidak melangkai dua orang atau kepalanya orang, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia mendengarkan khutbah Jumat, maka dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, al-istiyaq. Al-istiyaq. Al-istiyaq itu artinya gosok gigi, Pak. Gosok gigi. Jadi karena kita memang mau sholat berjamaah dan sebelumnya sudah kita bahas mau makan apa kemarin, al-sum wal basal wal qurrat, makan berambang, bawang atau makanan-makanan yang sejenis yang bau itu tidak boleh kan? Rasulullah tidak membolehkan itu. Ya, malah justru Rasulullah mengatakan tidak usah sholat gitu aja, di rumahnya saja, di rumah. Nah, maka kita ini pas ketika Jumatan kumpul banyak orang, maka seperti adabnya masuk ke masjid yang sudah kita bahas berkali-kali itu, ya kita mandi. Ghuslul yaumil Jumu'ah ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamussu min tibi ma qaddara alaih. Ini mandi Jumat, kemudian dia bersiwak, kemudian dia memakai minyak wangi. Siwakan itu gosok gigi. Jadi supaya pas ketika masuk ke dalam masjid, ketika sholat Jumat itu tidak mengganggu jamaah yang lain, juga tidak mengganggu malaikat. Masih ingatkan hadisnya kan, bahwa apa-apa yang mengganggu manusia itu juga mengganggu malaikat, bau yang tidak enak dan seterusnya itu. Kemudian yang nomor 5, la bisa dia, kalau kita pakai dhamir mustatir, atau mungkin boleh kita pakai labsu ajmali thiyabihi
lil Jumu'ah. Memakai baju yang terbaik, baju yang terindah untuk sholat Jumat. Ini salah satu sunnahnya Nabi. Ini salah satu adab ketika kita menghadiri sholat Jumat. Mandi, siwak, gosok gigi, pakai minyak wangi, dan memakai baju yang terbaik, baju yang terindah. Jangan sampai kemudian kalau kita sholat Jumat itu pakai baju yang asal-asalan. Jumatan kok nggak kaos oblong, nggak adus bisa, ya kan? Baru di belakangnya punggung itu ada tulisannya yang aneh-aneh. Baru minta di sop yang paling depan. Akhirnya sop yang di belakang membaca tulisan di punggung itu. Nah itu. Baru di depan tidak nungok nih, turu bisa. Susah. Lengkap. Kayaknya pengalaman ya. Baik, gitu ya. Pakai baju yang terbaik. Hadisnya bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dengan sanad yang hasan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Man ightasala yaumal jumu'ati. Barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat. Ini dia mau salat Jumat. Wastaka, dan dia memakai siwak, gosok gigi, membersihkan giginya. Wa massa min tibin in kana indahu, dan dia memakai minyak wangi yang dia punya. Wala bisa min ahsani thiyabihi, dan kemudian dia memakai baju yang terbaik, baju yang terbaik yang dimilikinya. Thumma kharaja hatta ya'tiya al-masjid, kemudian dia keluar untuk mendatangi masjid untuk salat Jumat. Falam yatafatta riqaban nas, maka dia tidak melangkai leher-leher manusia. Thumma raka'a ma syaa ayyarka'a, kemudian dia melakukan salat seperti yang dia inginkan. Ini salah satu dalil tentang nunggu khotib naik itu boleh melakukan salat berulang-ulang. Itu untuk intidarul waktu. Ini dia memakai kata-kata thumma raka'a ma syaa ayyarka'a. Dia salat sesuai dengan keinginannya dia berapa rakaat. Makanya ada ustaz-ustaz tertentu itu pas ketika katakanlah Jumatnya itu 11:30 ya masuk, dia datangnya jam 11 lebih 5 menit, 25 menit itu dia nunggu, dia melakukan sholat berulang-ulang. Nah itu diantara dalil yang dipakai ini, sholat mutlak di sini. Jadi tsumma raka'a ma syaa. Tapi kalau kemudian ini dibawa kepada hadis ini, maka berarti yang dimaksud dengan tsumma raka'a ma syaa ayat ka itu maksudnya adalah salat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Tsumma ansata idza kharaja al-imam, kemudian dia betul-betul memperhatikan ketika imam itu sedang keluar dan khutbah, dia tidak berbicara apa-apa, falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi, sampai dia itu keluar dari salatnya, artinya selesai. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha. Itu menjadi penghapus dosa-dosa Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Tuh itu loh Pak, luar biasa. Jadi etikanya gimana di situ? Mandi, gosok gigi, pakai minyak wangi, pakai baju yang terbaik. Ketika kemudian dia sampai, dia salat tahiyatul masjid, kemudian dia mendengarkan khutbah. Kalau dia itu tidur, dah masuk sini. Dia tidur dah sampai. Pak, bagaimana kalau Jumatannya pakai baju yang asal-asalan? Tidak sesuai dengan hadis ini kan? Tidak sesuai dengan hadis ini. Maka kalau hari Jumat itu biasanya ada yang pakai kaos, tapi kemudian didobeli pakai yang panjang itu apa namanya? Nah itu juga. Pokoknya yang baik. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu kalau Jumatan suka yang pakai warna putih. Jadi kalau ada orang yang Jumatannya suka pakai baju putih, ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, pakai baju putih. Lanjut. Andai kata nggak pakai baju putih, boleh tak? Boleh, tidak apa-apa. Cuman di sini Nabi cuma memakai apa kata-kata apa? Wala bisa min ahsani thiyabi. Dia memakai baju yang terbaik. Beda dengan yang termahal, loh, Pak.
Rasulullah tidak memakai kata-kata min aghla thiyabi, bukan. Kalau pakai al-aghla itu berarti yang termahal. Tapi kalau pakai ahsan itu berarti baju yang terbaik yang dia miliki. Tidak lucet, tidak lecet, tidak kusam, yang bagus, enak dipandang, itu mungkin itu. Beda kalau yang mahal. Tidak, Rasulullah tidak memakai kata-kata min aghla thiyabi. Mungkin kita perlu menyiapkan baju khusus untuk Jumatan, boleh. Boleh kita menyiapkan baju khusus untuk Jumatan, tidak kita pakai itu sehari-hari, tapi hanya khusus untuk Jumatan, pakai yang itu. Boleh, tidak apa-apa. Yang terbaik yang sekiranya pantas untuk salat Jumat. Pak, saya suka pakai yang gamis panjang itu. Monggo saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pokoknya yang terbaik. Itu pakai kata-kata apa? Min ahsani thiyabihi. Lanjut nomor 6. Ad-dhihabu ilal masjidi masyian illa li'udrin. Kalau Jumatan itu, kalau pergi ke masjid itu ad-dhihabu ilal masjid dalam posisi apa? Masyian, jalan kaki. Illa li'udrin, kecuali ada uzur. Afdalnya pergi ke masjid itu, baik Jumatan atau bukan Jumatan, itu afdalnya jalan kaki. Jalan kaki itu yang utama. Nanti pulangnya mengambil jalur yang lain. Itu afdalnya begitu. Kecuali ada uzur. Lah kalau rumahnya di depan masjid gimana, Pak? Boleh enggak muter-muter dulu ya? Silakan. Muter-muter dulu silakan. Mau main di ngarep kono coba dak ya. Iya, tapi yang repot kalau main di ngarep kono iku margono gak gelem tekan masjid iki lho sing repot ya. Ya. Clear ya? Jadi pergi ke masjid itu afdalnya jalan kaki. Kalau tidak ada uzur. Ini semuanya jalan kaki apa naik sepeda motor tadi, Pak? Ada yang bawa expander baru. Ada bawa expander juga. Kalau saya bawa sepeda motor ya. Baik. Man irtasala, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Aus bin Aus. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bersabda begini, man irtasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala wa bakkara wa ibtakara wa dana wastama'a wa ansata. Loh, itu ada kata-kata wa ghassala wa bakkara wa ibtakara. Kalau waghassala itu memang dia betul-betul wudunya disempurnakan, membasuh, mandinya disempurnakan, wudunya diperbagusi. Bakkara wa batakara, sama-sama dari ba, kaf dan ra, itu artinya berangkatnya lebih awal. Yang kemarin ada tabakir wasafil muqaddam, wasafil awal. Masih ingat ya bahasan kemarin itu ya? Dia datang yang lebih awal, dia kemudian berupaya untuk saf yang depan. Wadana wastama'a, dia mendekat kepada imam. Berarti apa artinya wadana? Mendekat itu berarti apa? Saf yang awal. Wastama'a wa ansata, dan dia kemudian betul-betul memperdengar dan dia betul-betul memperhatikan. Bapak Ibu, secara linguistik coba lihat dengan itu, ada kata-kata istama'a dengan kata-kata sami'a, itu beda. Sami'a itu beda. Dalam bahasa tataran syariat fikih, istama'a itu berarti memang betul-betul berupaya untuk mendengar, bukan hanya sekedar mendengar. Hampir mirip dengan wa ansata yang namanya memperhatikan. Jadi betul-betul dia datang ke situ, dia berupaya untuk saf yang dekat, dia mendengarkan, berupaya mendengarkan, dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh imam. Berarti kalau tidur tidak masuk, Pak ya. Lah ngomong dewi-dewi tidak masuk kan? Nah, kalau dulinan dewi-dewi tidak masuk sini. Makanya saya kemarin itu tidak sepakat kalau kotak itu diputar pas ketika khatib. Nah, kalau umpamanya pas ketika orang rame full, ada anak-anak yang rame begitu kan. Piye caranya untuk mengingatkan anak-anak? Boleh kita hanya sekedar tapi tidak ngomong. Kemarin saya katakan ada yang bertanya, Pak kalau cuma begini boleh tidak? Memang suatu saat ada Rasulullah SAW khutbah, kemudian ada
para sahabat, ada sahabat yang tanya dan sebagainya, sahabat yang lain. Tapi kira-kira pas ketika anak-anak itu diginikan tok manjur apa enggak? Jangankan anak-anak sing tuwek ora iso kok. Sing tuwek kadang-kala ya ngono kuwi lho. Apa mana ada cili-cili. Dikene tok ya. Pak, bagaimana kalau dipisah? Pak, bagaimana kita tidak bicara tapi kemudian anak-anak ramai itu kita pisah. Terus kamu enggak ngomong tapi taruh dipisah-pisah. Memang anak-anak seperti itu memang karakternya. Tapi kalau kita terus kemudian melarang anak-anak juga ada bagus juga karena memang mereka kader kita juga. Ya. Maka kana lahu bi kulli khatwatin yaqtuha ajru sanatin. Masyaallah. Wa siyamuha wa qiyamuha. Kalau orang itu sudah melakukan seperti ini, maka kana lahu bi kulli khatwatin yaqtuha ajru sanatin. Maka setiap langkah yang dia melangkah itu dia mendapatkan pahala ajru sanatin, pahala 1 tahun. Pahala 1 tahun dalam melakukan apa? Siyamuha, berpuasanya, wa qiyamuha, dan ibadahnya. Itu pahalanya besar sekali. Pahalanya luar biasa sekali. Orang-orang yang memang betul-betul melakukan model seperti ini. Jalan kaki, dia mandi, dia bersuci, dia awal datang, dia shop yang depan, kemudian dia memperhatikan imam dan seterusnya. Itu setiap langkah itu punya pahala yang begitu luar biasa. Hadis ini pernah jenengan tahu enggak hadis yang ini? Hadis yang barusan kita bahas ini pernah didengar enggak? Belum pernah ya? Insyaallah. Hadis ini hasan dalam bahasanya Imam At-Tirmidzi. Boleh tidak kita menggunakan hadis yang hasan? Boleh. Hasan li ghairihi ataupun bukan yang li ghairihi. Jadi hadis hasan itu boleh kita pakai. Apalagi kemudian diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Sama dengan konteks yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hampir sama. Jadi hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur. Hadis hasan kemudian diriwayatkan dari beberapa jalur. Hasan, maka menjadi sahih li ghairi. Hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang hadis yang bawah persis seperti yang di atas, sama-sama sumbernya dari sahabat Aus bin Aus. Ya, setelah ini kita Jumatan tenanan mandi, bersuci, jalan kaki, berupaya lebih awal, kecuali ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Jumatannya di kantor, Pak. Di kantor. Jam 11 baru off. Mau mandi susah. Kemudian masjidnya ada di kantor itu. Ya mau gimana? Itu namanya uzur kan? Namanya uzur. Tapi kalau maunya di kantor itu ada waktu untuk bisa mandi, ya alhamdulillah untuk bisa mandi. Untuk bisa ganti baju yang baik, ya alhamdulillah. Clear ya? Yang nomor 7 adalah at-tabkir ilal masjid. Awal-awal berangkat lebih awal ke masjid. Ini nanti seperti yang sering kita dengar, wah dae untuk unta, dae untuk sapi, dia dapat kambing. Hadisnya ini, Pak. Hadisnya Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau umpamanya ada orang yang datang lebih awal ke masjid untuk Jumatan, wah dia dapat unta. Dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya gimana? Man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat ketika dia akan Jumatan, ghusl janabah, mandinya itu seperti mandi janabah. Ini cara menerjemahkan itu. Ghusl itu seperti mandinya orang junub. Memang tata caranya mandi Jumat itu seperti itu memang. Tsumma raha, kemudian dia bersegera berangkat untuk pergi ke masjid. Faka'annama qarraba
badanatan, maka dia itu seolah-olah berkorban seekor onta. Jadi kalau dia orangnya dia mandi, seperti sudah kita bahas tadi, dia berangkat lebih awal, dia seolah-olah berkorban seekor onta. Berarti tiap Jumat jenengan kalau lebih awal, berarti setiap Jumat itu korban onta. Walaupun di Indonesia tidak ada onta, jenengan dicatat berkorban onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua. Maksudnya waktu kedua itu gimana? Jadi setelah orang itu tadi yang tidak awal, mungkin katakanlah kita berangkatnya kalau setengah 12, jam 11 sudah datang. Mungkin orang kedua setelah yang pertama tadi, maka apa? Raka'an nama qarraba baqarah. Maka seolah-olah dia itu berkorban sapi. Telat kuno oleh apa, Pak? Lah tekone telat kuno ya apa? Gak adus. Nggih kaos blong sudah karu-karuan wong-wong. Kadang-kala sebenarnya mereka itu telat itu bukan karena uzur, Pak. Betul. Jadi mereka itu telat kadang-kala si rokokan si omong-omongan si begitu adzan lah si adzan si ngenteni khutbah iku jek oleh separuh baru berangkat. Ya tekone telat marengono imam si kawet assalamualaikum mencolot langsung nang konsumsi. Jadi kalau golek mangan kan? Iya, langsung cukup dua bisa pengalaman. Langsung cukup loro. Apa mana di Muhammad Sabri sini disediakan kayak begitu ya Pak ya? Masya Allah. Tapi tidak apa-apa lah. Syukur-syukur mereka masih Jumatan. Enggak usah diseneni ngono Gus. Mek kok nemen-men ya lah. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, yang agak anu lagi, faka'an nama qarraba kabshan aqran, maka seolah-olah dia itu berkorban kambing yang bertanduk. Ya salah wedhus lumayan. Jam 11 oleh untuk jam 11 kambing, jam 11 lebih 20 wedhus. Yang kedua sapi. Jam 11 dapat onta 11.20 sapi, 11.20 kambing. Adanya kan setengah rolas, berarti tekan di jam setengah rolas, berarti itu ini. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'anna ma qarraba dajajah. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seolah-olah itu dia berkorban dajajah, itu ayam PT oleh PT. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dia berangkat pada hari yang kelima, masa apa waktu yang kelima, maka faka'anna ma qarraba baydah. Kalau yang waktu yang kelima dia dapat endok, dapat telur. Iya oleh endok, sama sih bolak-balik oleh endok tuh. Tapi aja ngomong ini Pak, mending oleh endok daripada ndak belas. Mau iki akhirnya nanti jadi suka yang telat-telat itu akhirnya. Daripada nggak oleh apa-apa kan mending oleh endok kan sing enak, bunter. Kemudian fa idza kharajal imam hadarat al malaikatu yastami'una dzikra. Kalau dia itu khutbah, hadarat al malaikat. Di dalam riwayat yang lain Allah menyuruh malaikat itu menutup. Malaikat itu kan menyatat. Jadi pas ketika imam itu masuk, datang imam untuk khutbah, malaikat itu hadarat al malaikat. Malaikat hadir. Tutup catatannya dia. Kemudian apa? Yastami'una dzikra. Malaikat itu juga mendengarkan khutbah. Berarti kalau jenengan datangnya itu pas ketika imam itu sudah khutbah, jenengan kamu catatannya. Malaikat sudah tidak mau tahu, tidak mau nyatet lagi. Emang.
Maka sudah saya katakan bahwa ke masjid itu at-tabkir lebih awal, sebisa mungkin sebelum itu jenengan sudah datang. Itu pun kalau sudah datang, dan itu dapat ndok. Ya, minimal yang sedang-sedang lah. Untuk sapi lumayan. Itu ya, clear. Berarti bagaimana kalau setiap Jumat, apalagi khutbahnya sudah dapat banyak, ya berarti tidak masuk catatannya malaikat. Apakah secara fikih sah? Sah. Kecuali kalau dia itu ada uzur, Pak. Kan ada sahabat yang pernah telat, Pak. Ada sahabat yang pernah telat. Pas begitu datang, dia kemudian duduk, maka kemudian Nabi menyuruh apa? Menyuruh untuk salat tahiyatul masjid yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Kalau dia memang betul-betul terlambatnya itu kan uzur, itu lain. Tapi kalau dia berangkatnya salat Jumat itu orang uzur apapun, Pak. Tidak ada uzur sama sekali. Apa mana sih mau cedek nyuwat Allah cedek ilmu masjid. Ya. Aku tak ngrungokne khotbah ning omah ae. Oleh to, Pak. Iya. Aku tak ngrungokno kok omah ae khotbah cedek kene kono. Lah buater suarane. Apa di situ juga tuh ya, pojok itu. Clear, ya? Lanjut. Ada yang perlu didiskusikan? Sudah terlaksana semua Pak ini Pak insyaallah Pak ya. Sudah diamalkan rata-rata jadi tiap hari dapat apa ndok apa dapat onta. Baju yang terbaik. Tidak harus pakai baju putih. Cuman Rasulullah Muhammad itu suka yang putih dan suka yang polos. Nabi itu kalau ke masjid itu suka yang pakai yang polos, yang putih. Nah, putih. Rasulullah tidak harus pakai baju putih, cuman Rasulullah suka yang putih. Kalau umpamanya masjid ini jamaahnya pas ketika Jumat semua putih, semua itu bagus. Enak gitu mandangnya, semuanya putih gitu enak. Kesepakatan saja maunya ini, ayo harus pakai putih semua, itu bagus. Di grup ditulis, besok pakai baju putih ya. Asik gitu, putih semua. Lah tatano imami blonteng-blonteng. Mbak nulis kue putih, imami blonteng-blonteng. Ada yang lain? Oke. Apa? Oh, iya. Jadi apakah ada dalilnya tentang potong kuku itu hari Jumat? Yang jelas Rasulullah Muhammad SAW itu menekankan kepada kita setidak-tidaknya seminggu sekali untuk potong kuku, dan para ulama banyak yang menyebutkan untuk hari Jumat. Dalilnya sampai hari ini saya belum menemukan secara qat'i, mungkin nanti ada yang sudah tahu bisa dikirimkan ke saya lewat WA atau bagaimana. Yang jelas memang sampai hari ini yang saya pelajari para ulama menekankan untuk hari Jumat itu. Hari Jumat itu menekankannya. Banyak yang mengatakan sunnah untuk potongnya pada hari Jumat. Para ulama menyebutkan semacam itu. Ya. Baik, nanti mungkin akan ketemu kita di sini. Ya. Lanjut. Yustahabbu qira'atu suratai as-sajadati wal insan fi fajril jumu'ah. Disunnahkan untuk membaca dua surat, yakni surat Sajadah dan surat Al-Insan fi fajril jumu'ah, pada waktu salat subuh hari Jumat. Nah, imamnya apal ora? Apakah pas ketika salat subuh pada hari Jumat itu tidak membaca dua surat ini apa boleh? Boleh. Makanya disebut dengan yustahabbu. Yustahabbu, disunnahkan. Di sini kalau hari Jumat subuh baca surat ini, Pak. Hari Jumat. Oh, surat Jumu'ah. Kalau surat Jumu'ah itu dibaca pada
salat Jumat. Kalau pada salat Jumat itu bacanya surat Al-Jumu'ah boleh, Al-Munafiqun ya, untuk rakaat pertama dan kedua, atau boleh Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kalau untuk subuhnya disunahkan itu membaca As-Sajdah dan Al-Insan. Panjang Pak As-Sajdah itu. Kemudian Al-Insan juga begitu, agak susah ayat-ayatnya. Tapi kalau memang tidak hafal, ya tidak apa-apa. Pak, bagaimana kalau imamnya ingin melakukan sunnah ini, akhirnya kemudian sambil membaca. Imamnya sambil membaca megang mushaf begitu. Boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin di depan itu dikasih yang di situ tidak ada ya. Dikasih sesuatu yang itu dibuka untuk as-sajadah. Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Secara fikih boleh. Yang afdal hafal. Yang afdal hafal. Baik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ah bi alif lam mim tanzil fi raq'atil ula wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan. Apa artinya itu? As-sajdah dan al-insan. Monggo tadi diamalkan nanti mulai besok hari Jumat. Siapa imamnya biasanya? Pak Saroni nggih. Oh, ganti-ganti. Tidak apa-apa setiap Jumat al-insan sama as-sajdah boleh, tidak apa-apa. Kayak seperti Jumatan itu al-a'la sama al-ghasyiyah boleh, tidak apa-apa. Boleh. Kemudian, ya ini saya katakan nomor 9. Yustahabbu al-qira'atu fi salatil jumu'ah bi suratai al-jumu'ah wal munafiqin au as-sabahi atau Sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah. Ada 4 surat Pak kalau Jumatan. Imam pas ketika dia jadi imam disunahkan 4 surat ini. Hafal semua ya. Imam khatib Jumat di sini yang CMM terutama. Jadi rakaat pertama boleh pakai surat Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua pakai Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun. Atau rakaat pertama pakai Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua pakai al-ghasyiyah. Kalau subuh, rakaat pertama pakai as-sajdah, rakaat yang kedua pakai al-insan. Wow, Pak. Saya di Masjid Mutakin Bantaran kan ada imam tetapnya. Saya kebetulan ngisi ngajinya di situ itu Jumat yang ketiga pagi. Sekarang belum ada lagi. Waduh, baca sajadah itu rakaat pertama. Pas tangine rada bengi. Waduh, tuwa teklak-tekluk kudu geblak kowe. Masyaallah. Tuwa Pak, panjang. Terus kemudian yang kedua as-sajadah. Al-insan. Terus ada tambahan sujud tilawah juga. Masyaallah. Panjang kayak masyaallah. Saya enggak tahu biasa yang paling korek. Lanjut 10. Adamu takhattuyil riqabi atau adamu tidak boleh melangkahi ar-riqab itu leher. Artinya pas ketika sholat Jumat, jenengan mendatangi sholat Jumat itu jangan melangkahi. Kalau orang Jawa penguyak ya. Minyak. Tidak boleh, begitu tidak boleh. Lah makanya kemarin sudah saya katakan, orang yang datang duluan tolong jangan duduk di belakang. Orang yang datang dahulu silakan tempati yang saf yang awal. Yang repot itu kan tidak mau saf awal. Begitu datang dia taruh di belakang senden. Iya kan? Ada seperti itu di sini kan? Banyak. Gak mau di dalam masjid, kadang-kadang minta dia di sana, di luar sana. Yang semacam itu dapat unta atau tidak? Meskipun datangnya duluan. Orang yang datangnya duluan, dia tidak datang di depan, tapi duduk di belakang, itu dapat unta atau tidak? Ya. Kalau di sini tadi apa Pak? Di sini coba kita lihat di sini. Kalau yang di sini tadi ada kata-kata wabakara, wabtakara, wadana. Wadana wastama'a wa ansota. Dia mendekat.
Di hadis yang nomor 2, walam yarkab wadana minal imam, mendekati imam. Memang shaf yang terbaik itu yang dekat dengan imam. Shaf yang terbaik itu yang dekat dengan imam. Kalau datang duluan untuk sholat Jumat, jangan duduk di belakang, Pak. Kasihan yang terlambat karena uzur itu, ketika di depan masih kosong, otomatis dia kan melangkahi orang-orang yang duduk itu. Itu sebenarnya kan tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Hadisnya bagaimana? Suatu saat ada rajulun, ja'a rajulun yataqatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Datang seorang laki-laki, dia itu yang melangkahi leher-lehernya manusia, melangkahi leher-leher manusia, sahabat yang lain pada Jumat. Wan Nabi yaktub. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Faqala lahu an-Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang melangkahi orang-orang tadi. Apa kata Nabi? Ijlis, kamu duduk. Duduk. Pada posisi khutbah, duduk. Faqad adaita, kamu telah menyakiti orang. Wa anaita, kamu tidak sopan. Langsung digitukan sama Nabi. Berarti apa? Orang yang sedang khatib Jumat itu mengingatkan makmum itu boleh? Boleh. Jadi pas sedang khutbah mengingatkan orang itu boleh. Itulah kata Nabi, melangkahi orang-orang yang sedang duduk pas ketika Jumatan itu sudah dianggap oleh Nabi sudah melukai, menyakiti, tidak sopan. Tapi kadangkala karena memang orang yang datang duluan itu tidak datang ke depan, itu kan berarti dia memberikan peluang orang untuk melakukan dosa. Betul tak? Kayak seperti posisinya orang itu sholat dia berangkat di belakang, akhirnya orang mau lewat itu susah. Berarti dia memberikan kesempatan untuk orang melewati orang sholat, dosa, tidak boleh. Nah, jadi kemarin sudah saya sampaikan ada di RSSA itu ada petugasnya yang mengarahkan ke depan. Orang datang ke depan. Jadi dipenuhi dulu yang depan, baru kemudian yang belakang. Karena melangkahi riqaban nas, melangkahi leher-leher manusia itu kata Nabi enggak sopan dan menyakiti. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Sama. Yang nomor 11. Al-iqtirabu minal imam. Pas ketika jenengan Jumatan, salat Jumat, afdalnya jenengan itu duduknya mendekati imam. Itu afdal. Berarti gimana, Pak? Semakin jauh jenengan duduk itu dari imam, itu berarti semakin jelek. Jenengan Jumatan itu semakin jauh dari imam, itu berarti semakin jelek. Salat 5 waktu berjamaah, kalau suka pada shaf yang paling belakang, itu berarti dia itu juga shaf yang terjelek. Seorang laki-laki itu shaf yang terbaik di depan, wanita shaf yang terbaik di belakang. Kalau ada seorang laki-laki itu sukanya shaf yang di belakang, berarti dia itu suka dengan shafnya wanita. Ya, sudah paham semacam ini kan? Nanti insya Allah kalau saya khutbah di sini kan kelihatan nanti. Bulan November saya khutbah di sini. Nantilah kelihatan. Jadi dengan cukup cuaca tuh pas wayah kutok nang arep. Pas itu wayah pun monggo wonten, Pak.
imam. Wa huduru al-iqra itu artinya betul-betul hadir untuk mendengarkan khutbah. Wadanu minal imam, dan mendekatlah kepada imam. Fa innar rajula la yazalu, maka sesungguhnya seseorang la yazalu, selalu apa? Yataba'adu, menjauh. Jadi kalau ada orang itu Jumatannya kok senengannya ngadoh, ya kalau Jumatan itu senengannya menjauh saja. Maka apa? Hatta yu'akharu fil jannah, sampai dia itu nanti akan diakhirkan masuk ke dalam surganya Allah. Wa in dakhalaha, meskipun dia nanti masuk surga, akhirnya nanti masuk surganya oleh Allah diakhir-akhirkan. Ya, jadi orang yang Jumatan itu afdhalnya mendekat. Ya, semakin dia suka menjauh dari Jumatan, juga itulah Allah akan mengakhirkan dia, meskipun dia masuk surga tapi diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear sampai nomor 11? Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sampai nomor 11. Oke. Oke. Adab? Oke. Baik. Untuk yang pertama tentang sholat mutlak tadi itu, memang tadi sudah ada pembahasan di nomor 5 ya, yang tentang tummaroka'a masya'a ayatka'a, dia boleh melakukan sholat sekehendak hatinya berapa rakaat di sholat mutlak. Yang menjadi pertanyaan, berarti kan ini qobliyah Jumat iki ono apa ndak? Ini menjadi sesuatu yang polemik ya. Menjadi sesuatu yang polemik. Kalau mengikuti Rasulullah adzan 1 kali, Abu Bakar adzan 1 kali, kemudian Umar bin Khattab 1 kali, adzannya cuma 1 kali. Baru pada zamannya Utsman bin Affan itu ada 2 adzan. Cuman masalahnya adzan pada waktu zamannya Utsman yang sudah pernah kita bahas, itu jaraknya dengan adzan yang kedua itu cukup jauh, karena adanya di pasar. Nah, yang muncul menjadi pertanyaan adalah ketika pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, adzannya itu 1 kali. Terus qobliyah Jumatnya di mana? Ini jadi pertanyaan. Menjadi sebuah pertanyaan. Apakah setelah khatib itu naik itu kan adzan? Kalau adzannya cuma 1 ya. Kemudian apakah setelah azan itu kemudian melakukan salat qobliyah? Itu kan menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau begitu qobliyah Jumat itu di mana? Kalau azannya 1 kali, ya otomatis kan tidak ada. Karena yang namanya qobliyah itu dilakukan setelah azan. Bagaimana kalau umpamanya azan itu dilakukan 2 kali? Adzan itu dilakukan 2 kali seperti pada masa Utsman. Nah, sekarang yang menjadi masalah pada zaman sekarang ini, adzannya itu dilakukan 5 menit sebelum adzan yang kedua. Betul ya? Katakanlah 5 menit sebelum adzan yang kedua itu adzan. Apakah yang pas ketika masuk itu kan adzannya pada waktu masuk zuhur. Untuk adzan yang pertama biasanya yang dilakukan sekarang itu adalah sudah masuk zuhur. Lah kalau sudah dimasukkan pada waktu zuhur, apakah boleh kita kemudian melakukan qobliyah? Kalau melakukan qobliyah berarti adzan yang kedua itu adzan apa kira-kira? Nah, ini menjadi perdebatan yang runcing. Ya, perdebatan yang runcing. Makanya antara NU dengan Muhammadiyah berbeda. Qobliyahnya di mana? Ya,
Gitu ya. Kalau saya ditanya jenengan pakai qobliyah atau tidak? Karena saya adanya satu kali dan saya khotib di atas, jadi tidak pakai qobliyah. Karena saya khotib kan gitu. Lah kalau kemudian mau misal ada satu kali, jenengan kira-kira adzan satu kali itu toh, jenengan qobliyahnya di mana? Tidak pakai qobliyah. Nah, jadi itu jawaban saya secara diplomatis saja. Jawaban saya diplomatis. Karena memang kalau adanya satu kali otomatis qobliyah tidak ada. Karena namanya qobliyah itu setelah ada. Tapi kalau adanya dua kali, nah itulah. Kalau teman-teman Nahdlatul Ulama mengatakan ya setelah adanya yang pertama itu, karena masuknya pada waktu itu adalah sudah ada. Nah sementara untuk adzan yang kedua itu apa? Itu jadi pertanyaan juga. Clear, tidak perlu kita permasalahkan sudah. Kalau di sini ada satu kali kan? Baik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di uslub gaya bahasanya hadis ini adalah summa kharaja hatta ya'tiya al-masjid falam yatafattar riqaban nas. Artinya pas ketika datang. Kalau kita lihat teksnya hadis ini yang dimaksud oleh Rasulullah pas ketika datang. Pas ketika datang. Lah bagaimana dengan posisinya pas ketika setelah selesai salat? Nabi pernah melakukan itu. Nabi pernah melakukan itu. Pas setelah Nabi itu ngimami, beliau tidak wiritan, tidak apa-apa, langsung beliau berdiri kemudian melewati manusia. Setelah selesai kemudian beliau balik, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, jenengan tadi melakukan itu kenapa? Beliau mengatakan, saya ingat kalau di rumah saya itu ada emas, maka saya mensedekahkan, menginfakkan emas yang saya punya itu. Jadi ada dalilnya ketika ada uzur kemudian lewat. Tapi lebih baik tidak melewati, tapi mungkin lewat yang apa? Itu. Rasulullah pernah melakukan itu, Pak. Pas ketika selesai salat jadi imam Rasulullah ada uzur, beliau kemudian pergi lebih dulu. Ya, jadi yang dimaksud di sini melengkapi manusia dalam hadis riwayat ini adalah apa ini? Hatta ya'tiya al-masjid. Dia datang ke masjid, falam yatafattar riqaban nas, dia tidak melangkai manusia-manusia. Artinya ini kan orang yang terlambat kok datangnya. Gitu ya. Cukup? Begini, ada riwayatnya yang biasanya dibaca oleh teman-teman kita. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu pada zaman Nabi itu yang jadi imam ya khatib. Ya zaman sekarang ini aja lah yang kadang antara khatib dan imam itu dibedakan. Walaupun secara fikih boleh. Di situ itu konteksnya memakai wal imamu yang tubuh. Pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, pada zaman para sahabat yang jadi imam itu ya khatib. Makanya Rasulullah memakai kata-kata wadana minal imam. Gitu loh, Pak. Ada di masjid tertentu itu yang saklek pakai hadis itu. Yang jadi imam harus khatibnya. Di masjid tertentu saya seperti kayak mutakin bantaran gitu. Itu tidak mau. Jadi akhirnya dia memilih khatib itu yang bisa ngimami sekalian. Ada yang model begitu, Pak. Nah, kalau secara fikih ditanya apakah tidak boleh tahu imamnya selainnya khatib? Boleh saja secara fikih, itulah. Tapi kalau kita memakai afdal dan tidak afdal, ya, lebih utama dan tidak utama, kita mengikuti hadisnya Rasulullah SAW juga termasuk pemahaman wadana minal imam, karena konteksnya wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqat lahu tadi, ya saya mengatakan lebih utama yang khatib itu adalah sekaligus imam. Kalau di sini gimana, Pak? Di sini beda imamnya, Pak. Kadang beda, kadang enggak. Tanya imamnya dulu. Oh, mau ngimam enggak? Yang repot itu memang ceramahnya bagus banget. Begitu ngimami, wah biar kabeh. Itu makanya memang perlu untuk jadi khatib juga perlu
Itu gimana jawaban saya. Jadi di sini memakai wadana minal imam, itu yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah khatib. Kenapa? Kalau nanti kita bisa melihat di situ, itu apa namanya? Ada istilah istama'a tadi. Ada istilah istama'a. Coba jangan lihat tadi ya. Wadana minal imami fastama'a. Berarti mendengarkan apa tadi, Pak? Mendengarkan khutbah. Jadi yang dimaksud dengan al-imam di sini adalah khatib tadi. Jadi khatib sekaligus imam. Wes, silakan monggo mau imamnya dibedakan atau sesuai dengan hadis ini monggo nanti. Baik, saya kira cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti setelah salat. Sudah di bel soalnya, sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.